Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuh fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hamdan wa syukranillah, puji dan syukur hanyalah miliknya. Semua fakta, data, dan realita berasal dari sisinya. Jutaan sel yang ada dalam tubuh kita pun, yang bergerak setiap detiknya, tak kenal lelah, tak kenal henti pun, tak lepas dan tak luput dari kendalinya, yaitu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-temanku yang dirahmati Allah, brother and sister fillah, ini Ramadan hari keberapa? Keberapa? 11, ada yang 12? 11, 12 ya. Masih puasa semua? Ada yang udah bolong? Yang senyum biasanya ini. Oh enggak. Ada yang udah bolong? Belum ada? Udah? Kenapa mas? Haus? Apa? Gimana? Oh ketinggalan sahur. Kelas berapa sekarang? Kelas 5 SD. Oke. Nggak apa-apa, besok diperbaiki ya. Nanti di momen setelah Ramadan di sarutan gitu ya. Oke. Pertemuan sebelumnya sama siapa? Kemarin Dia Sukron. Kemarin saat Dia Sukron. Hari kan ada 7 hari ya. Siapa aja sih? Senin sama siapa? Oh Senin, Rabu, Jumat. Senin sama Ustadz Budi, Rabu sama Ustadz Dia, Jumat sama saya. Oh iya. Oke. Di momen kali ini berarti kajiannya tuh cuma 3 kali itu doang dalam sepekan. Oh 10 hari terakhir full. Okay. Di momen kesempatan kali ini saya masih melanjutkan materi kemarin ya. Masih melanjutkan materi kemarin yang temanya pada kesempatan kali ini kita buat Ramadan powerful. Okay. Di momen Ramadan ini kita harus powerful gitu kan. Harus memaksimalkan potensi. Monggo Bu, selamat datang Ibu Ustazahnya ya. Monggo selamat. Oh pembina doa, Masya Allah, sudah setia menemani adik-adik calon generasi penerus bangsa gitu kan. Kan kalau kata Soekarno, itu saya tidak butuh 1000 orang tua atau 1000 orang yang sudah tua-tua, nggak butuh. Yang saya butuhkan adalah 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia gitu kan. Jadi di tangan kalian-kalian ini Islam akan menjadi jaya, akan menjadi lebih hebat gitu ya, di tangan teman-teman semua ini. Jadi di momen kali ini saya ingin melanjutkan materi kemarin, Ramadan powerful gitu ya. Temanya Ramadan powerful. Jadi yang biasanya kegiatan kesibukan kita di hari-hari biasa itu agak ada diremnya, ada apanya. Di Ramadan kita gaspol gitu ya. Kita gaspol di Ramadan. Karena Ramadan itu kalau kata ulama itu ada 2 pendapat. Yang pertama itu Ramadan itu traveling, teman-teman. Tahu traveling? Healing. Tahu healing? Apa? Healing apa coba? Jalan-jalan, liburan. Terus yang kedua, Ramadan itu adalah menyambut tamu spesial. Jadi kemarin ketika mau datang Ramadan, siapa yang hatinya senang banget ketika mau datang Ramadan? Atau bahkan malah teman-teman, alah puasa maning gitu. Hatinya senang atau alah puasa mending gitu? Senang? Senang. Jadi kalau Ramadan itu healing atau traveling gitu ya. Kira-kira kalau traveling butuh persiapan nggak sih? Nah, kemarin di awal menjelang Ramadan kalian mempersiapkan apa nih kira-kira? Pas mau Ramadan apa yang kalian persiapkan? Kenapa tradisi orang Jawa, orang di Jawa ya,
kalau mau Ramadan itu biasanya ada padusan gitu kan. Nek gak dolan adusik gitu. Jadi kita persiapan salah satunya mereka itu menggambarkannya biar gampang itu padusan gitu. Mempersiapkan untuk berwisata. Itu mandi dulu, persiapan dulu. Nah, kalian mempersiapkannya apa aja nih kira-kira? Yang kalian persiapin, yang teman-teman brother and sister semua siapin tuh apa? Ketika mau datang Ramadan. Suara saya bisa didengar jelas nggak sih? Kayaknya sebelah rame banget ya. Yang Ahwat agak maju nggak apa-apa kali. Biar saya nggak teriak-teriak. Oh, ininya udah mau habis. Kalau boleh sambil nunggu buka sambil minum gitu ya. Ya nggak apa-apa. Maju lagi nggak apa-apa. Oke, nah di momen Ramadan ini, kira-kira kemarin pas mau Ramadan di akhir bulan Sya'ban, itu kalian mempersiapkan apa sih? Apa? Jajan, apalagi? Yang kalian siapin apa nih? Jajan. Apalagi? Ada yang mau Ramadan udah buka handbook. Kemarin handbooknya apa? Handbooknya umat Islam itu apa? Al-Quran. Handbooknya manusia itu Al-Quran. Jadi ada yang kemarin menjelang Ramadan buka-buka Al-Quran atau buka-buka yang masih SD pelajaran tentang Ramadan apa teman-teman? SD ada? Pelajarannya materinya apa aja? Hal-hal yang membatalkan puasa ada nggak di Ramadan? Ada. Terus apa lagi? Ibadah-ibadah di bulan Ramadan ada? Ada. Di buku pelajaran ada kan? Ada, semuanya ada. SMP, SMA ada. Nah, itu kira-kira kemarin menjelang Ramadan kalian buka nggak teman-teman? Dibuka? Kira-kira ngapain ya biar nggak batal puasanya? Terus kegiatannya Ramadan ngapain aja sih yang asik gitu? Nah, ngabuburit tapi bermanfaat gitu. Kan banyak ngabuburit yang anfaedah, jalan-jalan yang udah muda-muda, yang udah kenal cowok, udah kenal cewek gitu. Main ke dekat Al-Mansur, jalan-jalan, cuci mata gitu. Kira-kira puasanya tuh dapat pahala nggak sih kalau kayak gitu? Tadinya pagi udah oke lah, deres selembar. Wah, lumayan oleh selembar. Ntar siang habis duhur itu kita jam 10 kita sholat duha di sekolahan. Yang lain lagi pelajaran, izin bu mau sholat duha sebentar. Atau pas jam istirahat sholat duha. Ntar habis duhur baca Al-Quran, dapat selembar, lumayan lah dapat selembar gitu kan. Yang masih ikro baca ikro gitu, belajar baca. Kata Allah tuh yang masih ikro, ada yang masih ikro? Gak apa-apa yang masih ikro. Kata Allah itu, tahu nggak? Rasulullah itu bilang gini teman-teman. Jadi barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya itu baik. Dan barang siapa orang yang belajar membaca Al-Quran lalu dia mengamalkannya, belajar, maka dia dapat 2 kebaikan. Kebaikannya yang pertama itu dia belajarnya, dan yang kedua mengamalkannya. Kan sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yang kalian-kalian nih teman-teman yang baru sampai ta misal, ta atau alif, ba, ta. Nah, baru sampai itu nggak apa-apa teman-teman. Kalian stay cool aja. Yang baru ikro ya, yang baru ikro, kalian stay cool aja, nggak usah malu gitu kan. Stay cool aja karena yang belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, meskipun terbatah-batah gitu ya kata Rasulullah, itu dia dapat 2 pahala teman-teman. Pahalanya apa? Yang pertama pahala membaca Al-Quran itu. Yang kedua pahala orang-orang yang belajar membaca Al-Quran. Jadi dapat double pahalanya malah. Nah jadi yang masih ikro nggak apa-apa nih murojaah ikronya gitu kan. A, ba, ta gitu. Nah itu jadi baru kayak gitu nggak apa-apa. Yang udah bisa baca Al-Quran, baca Al-Qurannya gitu kan. Terus habis duhur baca Al-Quran, terus sore ngabuburit main ke Al-Mansur. Di dekat Elena ngitung yang keluar 1, 2, ih lumayan ya, cantik ya gitu. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Yang laki-laki ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya?
nggak ada yang ngaku ya. Atau pas di sekolahan, liatin yang jalan. Lagi, Apple Yune kae. Wah, ada? Nah, itu di Ramadan, momen Ramadan itu katanya kan setan-setan dibelenggu gitu kan. Jadi kalau kalian yang masih kayak gitu berarti kalian lebih pro daripada setan gitu kan. Betul kan? Kan setannya dibelenggu semua kan. Di Ramadan itu setannya dibelenggu semua. Kok masih ada ini orang kelakuannya kayak setan gitu kan. Berarti kan dia lebih pro daripada setan gitu kan. Hei setan-setan newbie gitu. Kalian dibelenggu, aku enggak nih gitu kan. Nah, jadi di momen Ramadan ini apa sih gitu kan? Amalan-amalan kan kita Ramadan itu ibarat traveling ya. Kalau traveling kan tentunya kita harus persiapan. Kalau kita udah terlanjur jalan nih, jalan 12 hari, ada yang jalan masih 11 hari gitu. Yang 12 hari atau yang 11 hari udah jalan nih. Ibaratnya kita mau jalan-jalan ke Dieng. Mau wisata ke Dieng, kita udah terlanjur jalan. Kemarin belum persiapan nih. Atau yang udah persiapan alhamdulillah udah nyiapin baju, udah nyiapin apa. Di Ramadan ini berarti kita sudah menyiapkan amalan-amalan itu kayak baca Quran, kayak tarawih, terus kayak berbuat baik sama orang tua, amalan-amalan terbaik kata Rasulullah dan kata Allah juga. Ketika Ramadan itu pahala pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Yang biasanya cuma dibuka satu pintu saja, di momen Ramadan ini dibuka 7 pintu teman-teman. Dan hebatnya pintu neraka itu ditutup semuanya di momen Ramadan ini. Jadi buat kalian yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, jangan-jangan kalian ini orang-orang yang mendobrak pintu neraka gitu kan. Jangan ya. Kita udah dibukain pintu surga, ada 7 pintu. Contoh kita mau jalan-jalan kemana nih? Misal jalan-jalan ke Gunung Kidul gitu ya. Tahu Gunung Kidul? Mantai gitu. Mantai, ada opsi 7 pantai nih. Kita mau masuk yang mana gitu kan. Di Ramadan ini ada 7 pintu surga yang dibuka. Semua pintu surga ada 7 dibuka semua teman-teman. Kita ada 7 pintu wisata yang kita tinggal masuk aja gitu kan. Kira-kira yang kita persiapkan apa teman-teman? Bawa bekal, bawa duit, bawa apa lagi? Baju ganti ntar kalau misal mau diving di kolam renang, di laut mau diving sama ikan misal, atau mau nangkap ikan berarti bawa seser gitu kan, atau mau beli seser di sana. Nah itu kan kita harus persiapan. Tentunya mobilnya juga mobil terbaik gitu kan, kendaraannya. Jangan sampai kita mau ke Gunung Kidul berangkat subuh 4 jam sampai sana, mobilnya di jalan baru sampai Kretek udah mogok gitu kan. Kira-kira apa yang terjadi? Mangkel-mangkel ora. Nyewa motor yang ini enggak, motornya mobilnya bapake. Wis nggo motor, Pak, servis pura sih jane. Ki wis enggak ganti akeh, wis gari mangkat, malah motornya mogok gitu kan. Nah, ketika para ulama gitu teman-teman. Para ulama tuh ketika mau datang bulan Ramadan, dia 6 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan teman-teman. Persiapannya apa? Mobilnya diservis dulu. Jadi yang tadinya biasanya batuk-batuk, yang biasanya pilek, apa cileren gitu ya kalau ngomong Wonosobo ya, sing biasanya cileren gitu, mereka sudah minum vitamin dulu biar sehat di bulan Ramadan, biar mereka tuh powerful gitu, powerful Ramadannya. Nah mereka mempersiapkan di bulan Ramadan ini. Di Ramadan itu mereka buka tuh setelah mereka mempersiapkan diri, fisiknya udah kuat tuh. Di bulan Sya'ban mereka latihan puasa. Puasa sehari 2 hari. Nah, kalau kemarin kalian sudah terlanjur jalan, berarti yang apa yang harus kalian lakukan? Berarti persiapannya sekarang. Persiapan dengan cara singkat. Yang kalian punya apa nih gitu. Kira-kira kalau kalian bawa uang 10.000, masuk pantai mana, Ngubaran misal, atau pantai mana, Kukup misal, tiketnya 10.000. Kalian kira-kira bawa uang cuman 10.000, bensin udah full nih, mobil udah jalan,
makanan udah komplit, kalian udah jalan bawa uang 10.000, kira-kira bisa dapat 3 pantai nggak teman-teman? Nggak bisa kan? Berarti kalian bisa dapat 1 pantai gitu kan? Setidaknya 1 pintu surga sudah pegang nih kuncinya gitu kan? Nah, berarti ketika kalian sudah terlanjur kemarin nggak persiapan, yang kalian punya apa nih? Aku bisa baca Quran. Oke. Maksimalkan amalku hari ini dengan baca Quran gitu. Kata Nabi, barang siapa membaca Al-Quran di hari biasa, 1 hurufnya 1 kebaikan. Tapi berbeda dengan di bulan Ramadan, teman-teman. Jangan kira 1 huruf di dalam Al-Quran itu hanya 1 kebaikan. Tapi ada berapa kebaikan, teman-teman? 10 kebaikan. Ada 10 kebaikan 1 hurufnya. Dan jangan kira, kata Rasulullah di situ, di hadisnya disebutkan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Berapa kebaikan yang kita dapat? 30 kebaikan. Jadi 30 pahala Ramadan udah kita borong hanya baca alif lam mim. Bismillah hafal semua nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih Iqra hafal bismillah nggak? Bisa baca bismillah? Bisa kan? Baca bismillahirrahmanirrahim, buka Al-Quran, yang dibaca bismillahirrahmanirrahim itu pasti bisa, walaupun baru Iqra gitu kan. Itu sudah berapa kebaikan? Banyak kebaikan yang kita dapatkan, teman-teman, di bulan Ramadan ini. Jadi yang misal kemarin prepare-nya di awal Ramadan, bahasanya keren banget ya, prepare gitu. Karena ini anak muda, jadi bahasanya anak-anak muda aja gitu kan. Mau traveling Ramadan nih gitu. Kemarin udah terlanjur gak persiapan, kita udah di jalan. Ibaratnya udah 12 hari atau udah 11 hari. Kita belum persiapan apa-apa. Yang kita bisa apa nih? Kalau bisanya cuman baca bismillah, yus bismillah. Setiap hari murojaah bismillah aja gitu. Yang masih Iqra, tambah Iqra-nya. Yang sudah bisa baca Al-Quran, ditambah tuh baca Al-Qurannya. 1 lembar, atau yang belum kuat 1 lembar, setengah lembar hari ini, besoknya tambah setengah lagi jadi 1 lembar gitu kan. Jadi sekarang hari ini misal habis subuh dapat 4 ayat. Ntar habis duhur atau habis sholat duha dapat 4 ayat lagi. Habis sholat asar dapat 4 ayat lagi. Nah, ntar misal dapat 1 lembar tuh. Dapat 1 lembar. Besok berarti kita nambah. Oh, berarti yang tadinya 4 ayat mungkin ditambah 1 ayat jadi 5 ayat. Jadi lembarnya lebih banyak, teman-teman. Nah, jadi momen-momen kayak gitu kita gali, kita asah di bulan Ramadan ini. Paling tidak kita sampai Gunung Kidul sana, kita tuh bawa amal, kita bawa duit buat masuk pantai. Jangan sampai kita sampai Gunung Kidul, mobil udah sampai, udah fit, di sana kita bingung mau ngapain gitu kan. Wis tekan ngarep pintu pantai, wis tekan tiketan, orang bawa tiketnya gitu kan. Gak tukuran deh duitnya gitu kan. Kira-kira kalian ngapain di sana? Nonton ngitung orang mau masuk, lihat yang cewek cantik yang mana gitu, kira-kira dapat ke pantainya nggak sih gitu kan? Nggak kan? Nah, jadi di momen Ramadan ini 7 pintu surga dibuka. Jangan sampai nih dari 7 ini kita nggak dapat salah satunya. Sholat dapat nggak nih kira-kira kita? Bisa sholat nggak? Oh, bisa. Sunnah bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa masih bisa belajar nggak? Baru 12 hari, masih lama nih, masih ada setengah bulan lagi lebih gitu. Kita gaspol lah, nanti 15 hari setengah bulan saya dapat nih pahala sholatnya, saya dapat pahala tarawihnya, saya dapat pahala di sholatnya, dapat pahala tarawih, dapat pahala sholat duhanya, misal dapat pahala apa lagi, semuanya pahala didapat. Terus sapu bersih, berbakti kepada orang tua, bisa nggak nih? Kon tuku uyah misal, alah aku dingin lah, drakor dingin pola pikir, isan jongki gitu, atau opa anyong gitu. Dia selalu beli garam. Kondisi mak, film bikin pola pikir, kayak adine rewel wae, mak ora bisa nganu, dia ngurusi adik kartuku. Kondingin mak drakor bikin pola pikir. Kalau enggak yang cowok-cowok misal ki Avatar kondingin episode terakhir, episode 8 urung rampung di lamaning gitu. Kita lihat episode 8 dulu gitu. Atau misal yang nonton Avatar baru sampai, udah nonton Avatar? Ah, baru sampai lagi di negara air nih, lagi di negeri air gitu. Lagi sama Katara lagi jalan. Lagi belajar, dia lagi belajar, lagi ketemu pengendali bumi.
di mana di situ bangunannya lagi mau runtuh, kondingin, lagi menahan beban gitu kan. Tanggung ye, disuruh beli garam kayak gitu teman-teman. Gue tekannya buka, tek 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 tek, dung 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 dung, tiut gitu, mangan kolak atau makan sup, sopnya kurang asin. Mak, ini sopnya kurang asin. Deke mau kan tukuyah ragel. Yang tadinya mau dapat pahala, akhirnya ribut teman-teman. Hanya gara-gara ngangkat batu yang lagi rontok, ya kan? Nonton? Hanya gara-gara kayak gitu teman-teman. Yang sebenarnya kita cari di Telegram aja, atau cari di Netflix, yang langganan Netflix, itu diulang lagi bisa gitu kan. Yang nonton drakor, episodenya diulang lagi bisa. Yang nontonnya di TV, misal di Net TV, yang nonton drakor, episodenya dicari di Telegram atau di YouTube kadang ada gitu. Kalau di Telegram itu 90% ada gitu. Nah, itu bisa teman-teman. Kita melewatkan pahala yang sangat luar biasa di bulan Ramadan, berbakti kepada orang tua. Cuman suruh beli garam, cuman suruh beli, kita ngeboti drakorin, ngeboti opa yang lagi ganteng banget gitu. Gitu kan. Nah, jadi yuk sama-sama di bulan Ramadan ini kita lebih powerful teman-teman, lebih powerful. Potensi apa yang bisa kita ambil, kita ambil. Pahala apa kita ambil. Saud ojo ngasih kedisian wong liya gitu. Berfastabiqul khairat. Kata Allah di dalam Al-Quran, ainama yakunu ya'ti bikumullahu jami'a fastabiqul wa mualiha fastabiqul khairat gitu kan. Jadi di situ disebutkan kita tuh ada 7 pintu surga, tinggal semua orang itu punya potensinya masing-masing. Semua orang tuh punya potensinya masing-masing dari A, B, C, D, E, F. Kalau sampai 7 itu apa? G ya. A, B, C, D, E, F, G ya, A sampai G. Ada 7 potensi, tinggal kita pilih. Kita mau pakai yang mana nih? Kita bisa maksimalin yang mana? Atau 7-7-nya kita bisa maksimalin semua. Berbakti pada orang tua, maksimalin. Tarawih, maksimalin. Yang tadinya bolong-bolong 12 hari ini baru dapat 1 atau malah baru dapat setengah gitu kan. 8 rakaat, kalau di sini 11 rakaat ya, berarti baru dapat setengah. Misal berapa setengahnya? 4,5 ya. 4,5 baru dapat 4,5, tekan rukuk jur lungo gitu. Dijawil kancane, "Yuk, Mbak Subai granat." Misal kayak gitu. Dijawil sama temennya, duit Pak, duwe ke yang mau bar sangoni 50.000. Wah, misal kayak gitu. Di momen kali ini, 12 hari ini, ntar malam kalian maksimalin. Yang sholatnya belum jamaah, yang biasanya kemarin saya lihat adzan terus pergi pulang, jamaah, maksimalin potensi-potensi Ramadan kali ini. Siapa tahu kita dapat 7-7-nya. Yang tadinya ke pantai, rencananya cuman 3 laut kita datangi, waktunya masih panjang, duitnya masih sisa, dapat 7 pantai. Marem gitu kan. Yang tadinya cuma 3 hari rencananya, sekolah aja boleh perai ge. Gas ge, seminggu nang laut, mantai terus. Sing mau nih nang pantai ming gak tuku urang, akhirnya nemu duit 1 juta, madang kakap mangan geden gitu kan. Nah, jadi potensi-potensi seperti itu kita maksimalin gitu kan di momen Ramadan kali ini. Terus selanjutnya kata ulama, Ramadan itu adalah datangnya tamu agung. Kira-kira kalau tamu agung itu tamu istimewa gitu kan. Kira-kira kalian yang udah gede-gede, si doi mau main ke rumah, kira-kira mandi dulu nggak kalian? Ini dengan di WA. Nanti ngerjain PR bareng ya, aku main ke rumahmu. Kira-kira kalian mandi dulu nggak? Apek. Aduh, sedikit lah. Sing tadi di rumahnya berantakan, kira-kira diberesin nggak? Beresin kan. Terus apa lagi? Yang tadi nih mae urung adus, apa namanya, ibu atau mae masih wala selebroh gitu kan. Kira-kira, "Mak, salim setah kayak nganu nyong gak rene, gak ngara PR bareng," kira-kira gitu nggak? Duwe apa mak? Jangan apa gitu. Kira-kira gitu nggak? Atau kalian, paling gak rene ben belah. Atau Pak Bupati mau main ke rumah kalian, mau silaturahmi, ada kunjungan Bupati ke Rawopeni.
ke Rawopeni dan ke rumah kamu gitu. Ke rumah kamu Pak Bupati, Pak Afif mau datang ke rumah kamu, atau bahkan Pak Prabowo yang baru jadi gitu. Setelah pelantikan, kunjungan ke Wonosobo dan rumah pertama yang dikunjungi adalah rumah kalian. Kira-kira gimana? Datak ngecat dengan Bora gitu kan. Ya kan? Nah, jadi momen-momen kayak gitu. Nah, jadi ketika mau datang tamu agung, apa yang harus dipersiapkan? Rumah kita itu harus rapi dulu. Gitu kan? Dan kata ulama, rumahnya Ramadan itu apa? Hati. Jadi hati kita itu harus ditata dulu, teman-teman. Hati kita harus ditata dulu. Udah mau Ramadan, bukan Allah puasa maning, ngelih maning gitu. Enggak gitu, teman-teman. Tapi ketika mau datang Ramadan, hatinya ditata. Alhamdulillah, udah mau Ramadan lagi nih. Atau udah Ramadan, alah wis tanggal 15 yo, wis 17 nuzul Quran Lailatul Qadar. Nyong urung ngapa-ngapa kiye. Aku belum ngapa-ngapain nih. Aku harus maksimalin potensi apa nih sampai nanti Lailatul Qadar. Jangan sampai nih aku nggak dapat Lailatul Qadar gitu kan. Terus ntar ketika udah hampir habis Ramadan, aduh udah mau Syawal nih, udah nggak puasa nih, pahalanya momen 7 pintu surga udah ditutup nih. Jadi ketika mau datang Ramadan tuh atau udah Ramadan tuh kita harus mempersiapkan. Paling nggak kalau tamu sudah sampai rumah kita, nek umai ikan mambu apek. Ya kan, kalau kalian kemarin belum persiapan, paling enggak kalau kita tamu sudah sampai rumah kita, kalau rumahnya masih bau apek, paling enggak kalian parfumi dulu rumahnya, sampai agak wangi gitu kan. Tapi ojo ngasih julegi gitu kan. Nah, diparfumi dulu rumahnya. Nah, jadi ketika Ramadan ini sudah terlanjur datang, sudah 12 hari, di hari ke-13 atau di 12 hari ini sebelum buka, nanti setelah buka, kalian maksimalkan dulu nih. Trawehnya nanti des gaspol, sing mau nih untuk berapa 4,5 rakaat gitu kan, 4,5 rakaat paling enggak 11 rakaat kalian selesai lah. Walaupun di sini imamnya siapa? Mas siapa namanya? Mas siapa? Mas Aga gitu kan. Aka, Mas Aka gitu. Mas Aka ngimami nyaman di hati, pegal di kaki gitu kan. Masya Allah gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi baca gitu, lagi dinikmati, selesai walafdolin amin. Nah, sampai situ Mas Aka baca Alif Lam Mim Al-Baqarah kiem. Kalian dari belakang kul huwaili suwen. Misal kalian kayak gitu, teman-teman. Nah, itu yang tadinya kayak gitu kalian rubah. Nikmati aja, ngikutin. Kalau nggak bisa ngikutin, dengerin, dinikmatin ayat demi ayatnya gitu. Walaupun di kaki agak keremut gitu, nggak apa-apa. Jadi di momen Ramadan ini, kapan lagi sih kalian dapat pahala sholat malam yang itu kayak seolah-olah sholat wajib gitu, diadain jamaah di masjid. Kalau nggak di pondok, kalian nggak dapet, teman-teman. Jamaah di masjid, sholat habis sholat isya 11 rakaat, ada yang 23 gitu kan. 23 jangan ikut yang tolin amin, Allahu Akbar tolin amin. Pasti di IG kalian muncul kan yang kayak gitu gitu kan. Nah, ini nih imam kita datang nih. Nah, jadi gini teman-teman, konsekuensinya tuh gambarannya gini. Kalau ngimami lama nggak Mas Aka? Enggak, ini menurut teman-teman lama nggak kalau ngimamin tarawih? Enggak lama. Request dong yang lama gitu. Standar. Request yang lama gitu. Nanti kalau yang sepuh-sepuh protes, yang muda-muda gantian protes. Pak, gini nih, tak kasih tahu caranya protes teman-teman. Pak, besok itu hari kiamat, setelah meninggal semua, di padang mahsyar itu semua orang dikumpulkan. Ada yang masuk surga, pintu surga itu udah dibuka 7. Pintu neraka ada 7 juga udah dibuka. Ada mereka itu masuk surga lewat jalur VIP. Ada yang lewat tarawihnya, lewat sholatnya. Ada yang lewat mana. Nah, ibaratnya kita itu menjelang lebaran, Pak. Menjelang lebaran itu mall sudah dibuka, udah diskon 50% semua, teman-teman. Rita wis buka, Jogja Artos wis buka. Magelang Artos wis buka, Jogja Amplas wis buka, Sleman City Mall wis buka, Mickey Mouse wis buka, yang baru apa namanya Wonosobo? Apa? Sega?
Sentral udah buka, semuanya mall udah dibuka, dan menjelang lebaran kira-kira antri nggak teman-teman? Antri banget kan? Ke POM aja antri nggak teman-teman? Nah, antri banget di POM. Ini yang paling gampang ya teman-teman. Nanti kalian harus request sama Mas Aka, tarawihnya yang lama Mas, gitu. Biar pahalanya maksimal. Kalian, orang-orang Arab itu tinggi-tinggi nggak teman-teman? Orang-orang Arab itu, kata teman saya yang di Mesir, yang di Madinah, ada Ustadz Edgar Hamas, orang Argopeni. Yang di Mesir, ada teman-teman saya beberapa, banyak. Itu yang di Mesir, yang di Madinah, bahkan teman saya anak Palestina asli, teman kuliah, banyak. Itu dalam kondisi konflik pun mereka berusaha tarawih, bukan jam 8 selesai teman-teman. Mereka tarawih itu mulai ba'da isya, selesai menjelang sahur teman-teman. Ada yang 23, ada yang 11. Dan mereka sama rata-rata segitu. Yang 23 rata-rata 1 juz sekali tarawih. Kalau yang 11 rakaat, 1 rakaatnya mereka baca 1 surat. Jangan dikira yang dibaca kulhu teman-teman. Dan dibaca Al-Baqarah 1 rakaat, 2,5 juz teman-teman. Sekali berdiri. Mereka bawa amal yang segitu banyak, antri di padang mahsyar. Ibaratnya kalian antri di SPBU, yang lain antrinya Alphard. Kalian bawa pitung, otok, gak ngisi bensin 5.000. Pertamax wis, ngisi Pertamax, yang lain Alphard nih antriannya. Ada 50 antrian Alphard, Pajero, Fortuner, kira-kira ngisinya 10.000, 50.000, 100.000 atau 1 juta? Paling enggak kan 1 juta, 500.000 gitu kan. Kalian nggak duit 7.000, antri nih. Kira-kira mending antri apa mending mati nang dalan motornya? Gitu kan, mending tonton lah kok lah timbang isin antri nuwen. Bawahnya amal cuman sekutil gitu kan. Di padang mahsyar nanti kasusnya seperti itu teman-teman. Orang-orang di sana ada nih Syekh Isom namanya yang kemarin saya singgung ya. Syekh Isom itu di Ramadan, beliau itu salah satu orang perbankan syariah di Mesir nomor 1. Jadi keluar masuknya uang di Mesir itu Syekh Isom yang pegang. Beliau itu ketika datang Ramadan, itu anaknya, istrinya sampai lebaran butuh uang berapa? Kasih nih, der. 10 juta, 50 juta, berapa, dikasih semuanya. Habis itu Syekh Isom ngapain? Selama 1 bulan, jangan ganggu saya ya. Saya mau fokus di masjid. Syekh Isom fokus di masjid 1 bulan, tidak pernah pulang ke rumah. Bayangin teman-teman. Di sana mereka seperti itu. Tarawihnya sampai menjelang sahur. Mereka bawa segudang amal. Kira-kira seorang ditampani orang sana, kira-kira lebih banyak mana pahalanya daripada kita-kita yang di Indonesia. Mereka, misal, Syekh Isom ada riaknya sekian persen gitu, 20% Syekh Isom riak atau 50% Syekh Isom riak. Mereka masih punya 50%, 50%-nya mereka pahala, itu masih banyak banget teman-teman. Di momen Ramadan aja. Kita tarawih lu sing cepet, puasa nih melu sing carry misal, atau misal puasa nih melu sing carry kan bolong, atau apalagi misal alah ngisuk bodoh sing dinawi mokel bae mokel. Misal kalian masih kayak gitu, atau disuruh orang tua ikan kondingin, kira-kira kalian dapat 50% versi kalian sama 50% versi orang-orang Mesir, orang Mekah, orang Madinah. Kira-kira pahalanya banyakan mana teman-teman? Banyak yang di sana kan? Ibaratnya mereka udah parkir Alphard, antri, paling enggak kalian pakai Avanza lah gitu. Dan di sini 1.000 gitu kan? Atau kalian bahkan pakai Alphard juga gitu kan? Nah gitu, jadi jangan sampai nanti usul nih sama Mas Aka, Mas, hafalannya bila sih jane sidik banget Pak, jadi sing dibaca kue-kue baik gitu. Apa di komplain sing tua-tua, kene sing sepuh-sepuh ayo ngaji karo cah nom gitu. Digituin. Pak, Bapak ki jane wis akeh mbak ganjarane tarawih lurus sing cepet gitu. Ning Mesir mana nang Mekah anake tarawih kan jam 2, Pak. Mereka ya kerja, ya capek gitu kan. Zaman Rasul kemarin saya singgung gimana? Perang Badar, teman-teman. Kira-kira
kalian yang sekolah nggak ada PR atau orang tua kalian yang kerja sama orang yang perang tuh capek mana teman-teman? Capek orang perang teman-teman. Pikiran ini stres, wis fisiknya capek, hurung sing kebacok, hurung sing apa, ya kan? Hurung sing kantem, bengep dan sebagainya. Mereka masih meluangkan tarawih teman-teman. Di Mesir sana, di Mekah sana, di Madinah sana, di Palestina sana yang lagi perang, mereka dengan segala keterbatasannya mereka memaksimalkan momen Ramadan ini. Jangan sampai di Ramadan kali ini hanya gara-gara imamnya lama sedikit bacanya, kapan ruku kul huwaile suwen. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Di momen Ramadan kali ini yuk sama-sama kita move on dari kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu, kita move up langsung ke Allah. Kita maksimalkan nih potensi-potensi yang kita punya. Kita sambut tamu yang sudah datang di rumah kita ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kata Allah, orang yang bisa menyambut Ramadan itu dengan yang terbaik itu la'allakum tattaqun. Dia mendapat gelar sebagai orang-orang yang bertakwa. Kira-kira Pak Bupati, dengan rumah kalian yang mungkin masih terbatas gitu ya, Presiden Jokowi atau misal Pak Prabowo datang ke rumah kalian, kunjungan ke rumah kalian, kira-kira adanya cuman kerupuk, tempe kemul, tapi kalian sudah mempersiapkan itu yang terbaik, nyong duwe ini kerupuk, duwe ini tempe kemul, mending ora utang-utang, sing penting aku beri yang terbaik untuk presiden, dengan rumahnya yang sudah reot gitu. Kira-kira mereka akan seneng nggak? Tetap seneng kan? Daripada kalian Pak Prabowo, Pak Jokowi, atau Pak Afif datang ke rumahnya siapa misal sini, orang yang kaya raya, Pak Darman atau ke siapa, atau ke Pak Lono atau ke siapa gitu yang kaya gitu, atau ke Pak Sugranat baiklah yo, sing menune akeh gitu kan, ke Pak Sugranat, datang ke Pak Sugranat, Pak Jokowi datang ke Pak Sugranat, nang kono disuguhi tempe kemul tok, orang ngicipi bakso nih. Kira-kira di belakang nggak ngomong karo ajudane orang, mana besok orang maning-maning lah, atau disuguhnya bakso sing cilik, orang disuguh yang terbaik, kira-kira gimana gitu teman-teman. Jadi yang kalian tangkap di otak kalian itu kira-kira misuh-misuh dan sebagainya. Nah itu juga yang terjadi sama Ramadan. Kalian tidak akan mendapat gelar la'allakum tattaqun ketika kalian tidak memaksimalkan potensi yang kalian punya di momen Ramadan ini. Kalian mampunya baca Iqra, nggak usah ngoyo maca Quran. Kalau mau belajar nggak apa-apa. Di momen Ramadan ini belajar nggak apa-apa. Yang mampunya tarawih 11 rakaat belum qiyamul lail, lakukan dulu 11 rakaat itu. Jangan terus paksakan yang lain dulu. Nggak apa-apa. Kalian lakukan potensi-potensi yang kalian bisa. Dipowerfulkan. Yang mampunya cuman berbuat baik sama orang tua, nyong nek puasa wetenge lara lebaris mabut, ada yang kayak gitu? Belum puasa dulu nggak apa-apa, yang masih SD mungkin ya, wis SMA bal-balan atau ekstrakurikulernya basket kon puasa, nyong orang mampu. Jangan kayak gitu teman-teman. Kita maksimalkan momen-momen yang kita punya ini di Ramadan kali ini. Kita sambut tamu yang datang ke rumah kita dengan fasilitas yang terbaik yang kita punya. Sing urung duwe AC, misal di Jakarta Jokowi masuk ke rumah siapa pakai AC gitu kan. Ke rumah Pak Darman rono AC ora apa-apa, ngono sepo anyes, Jokowi mangon Pak Darman AC-nan kuanyesan malah gitu kan. Masuk angin malah. Gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman. Yang tarawihnya di sini 11 rakaat. Dan jam 8 malam selesai, kalaupun yang sepuh-sepuh nggak kuat, dibujuk belum bisa, ya udah ikut dulu aja 11 rakaat seadanya, ora sah gerundelah sing tua-tua. Apalagi yang bacaannya bagus misal, kayak sing imam wae maning. Semacane mahroce ora genah. Imam boxing nom Mas Aka wae liyo, apa nyong luwih maer. Jangan kayak gitu teman-teman. Itu yang tadinya Ramadan pahalanya udah banyak, dengan kalian bersulo, kan banyak tuh ya dinamika orang yang baru ngaji nih, habis kajian di sini, seneng-seneng wah nyong puasa ini penuh sore kajian deke ngabuburit nonton cewek, wah
Entek pahala dia. Nge-DM, ngejapri, apa ngacak nomor telepon, halo, WA, oh, wedon, lanang ora sida, bateni. Ngono. Gak usah sama teman kalian yang kayak gitu, gak usah, diajak aja ikut ngaji. Jangan terus dikata-katain. Alah, mokel. Jangan kayak gitu, teman-teman. Kita ajak teman-teman kita, jangan terus jelek-jelekin gitu kan. Kita maksimalkan potensi kita di Ramadan kali ini, kita tambah boosternya. Kita yang nggak bisa ngaji mungkin bisa dengerin murotal, teman-teman. Yang tadinya nonton Baruto udah sampai episode berapa, atau yang episodenya belum tayang lagi, diulang lagi. Daripada kayak gitu, dengerin murotal. Buka deh siapa nih, misal Ibrahim El Haq atau Wafi Abdul Kudus gitu, orang Wonosobo yang jadi imam masjid Jogokarian, atau siapa lagi misal dibuka Muzamil Hasbalah, atau siapa yang lagi terkenal Qori siapa, kalian buka dengerin murotal sambil rebahan, sambil nyantai, sambil bantuin mae nyaponi atau apa gitu, ibu pakai headset sing biasa nih tadi nih dengerin misal apa lagunya BTS, atau misal lagunya Budi Doremi Melukis Senja, atau misal udah lama ya Melukis Senja ya, yang baru apa yang baru? Misal dengerin lagu-lagu terbaru top hitsnya sekarang di Joox atau di Spotify. Mungkin yang pakai Spotify premium gitu, bolehlah langganan kajian. Misal siapa buka Ustadz Hanan Ataki gitu kalau yang NU, atau yang netral buka podcastnya di YouTube Ustadz Felix Show, Fed siapa gitu. Ustadz Felix tuh sekarang keren-keren, diskusinya ngobrolnya santai-santai sama Ernest Prakasa, sama Coki, sama Tretan Muslim. Nah, jadi login. Nah, misal kalian nonton konten-konten kayak gitu di momen Ramadan ini kalian maksimalin. Tapi jangan cuma nonton boleh kata-kata, gue ngata-ngatain temen-temen nih gitu kan. Oh, ente wes ora puasa, maksiat wae. Jangan kayak gitu sama teman-teman. Kira-kira kalau kayak gitu kalian akan ditinggalin sama teman-teman kalian gitu kan. Nah, jadi di momen Ramadan kali ini yuk sama-sama. Ini maghrib jam berapa sih? 6 kurang 3 ya, masih lama. Nah, di momen Ramadan kali ini sama-sama kita maksimalin potensi-potensi yang kita punya. Terus kalau malam hari biasanya kalian ngapain nih? Habis tarawih ngapain? Tadarus. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Ada yang belum ikut tadarus? Atau yang tadarus di rumah? Kalau nggak ikut tadarus di rumah nggak baca Quran atau nggak baca Iqra-nya gitu? Nggak. Bacalah. Dibaca lagi. Kata Allah tuh di Quran surat Muzammil, terus yang nggak baca Quran ngapain kalian? Mabar. Habis mabar tidur. Aduh, Ramadan nggak Ramadan kalian sama aja gitu kan. Bedanya cuman kalian lapar dan nggak lapar gitu. Nah, jadi di momen Ramadan ini dimaksimalin teman-teman. Yuk, gasken gitu kan, gasken. Ada potensi apa? Bungkus gitu. Kata Allah di Quran surat Muzammil, ada yang tahu Quran surat Muzammil? Di ayat yang pertama, tahu artinya apa? Berselimut. Kira-kira kalau wong-wong sing senengani kemulan nggih, siang apa malam, teman-teman? Malam. Siang padha wae kadang gitu kan. Sing wis sekolah lulus, timbang ngapa turu. Jadi ini disinggung nih sama Allah. Jadi kalian tuh dimention sama Allah. Keren nggak? Allah tuh udah nge-mention kalian nih. Jadi Allah tuh saking adilnya Allah tuh nggak pilih kasih gitu teman-teman. Nggak Nabi Muhammad aja, nggak orang-orang la'allakum tattaqun, nggak orang-orang yang bertakwa aja ya, atau hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, nggak orang-orang yang beriman aja yang di-mention sama Allah. Tapi wahai orang-orang yang berselimut, wong sing gaweane turu-turu tok di-mention sama Allah di Al-Qur'an, teman-teman. Tahu mentionnya apa? Buka Quran surat Muzammil coba. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat pada malam hari. Pun sholat, teman-teman. Tuh di-mention sama Allah, sholat. Baik nggak Allah? Kira-kira
Allah masih peduli nggak berarti sama orang-orang yang gawean ming turu tok? Peduli teman-teman. Kira-kira teman kalian nih, ada teman kalian gaweane turu tok, nek bestie banget, kira-kira gak dolan ming pantai ngono. Jeki ora kira-kira. Diajak kan parani, ora turu wae, yo mantai yo. Kira-kira kan gitu kan? Atau malah kalian gini sama teman-teman kalian yang bestie banget, kira-kira atau malah gini, kayak Jeki ora ngesuk gak mantai. Ora mang lah gaweane turu tok. Kira-kira gitu nggak? Iya. Gitu. Berarti kalian nggak peduli sama teman kalian gitu kan? Malas ngajak gitu kan? Tapi Allah nggak gitu teman-teman. Allah tuh tetap mention, wahai orang-orang yang hobinya berselimut gitu kan, kumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Lanjutannya udah dibuka. Artinya nisfahu, nah separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Jadi di sepertiga malam atau sebelum sepertiga malam nggak apa-apa, gitu kan? Berarti kalau sebelum sepertiga malam kita melaksanakan sholat tarawih itu. Kalau di sepertiga malam kita qiyamul lail. Kalau bisa sholat tarawih dan qiyamul lail nggak apa-apa teman-teman, lebih bagus gitu kan? Lanjutannya atau dari sepertiga itu dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Walatiril Qur'ana tartila. Kita suruh baca Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan gitu kan. Jadi yang masih terbata-bata nggak apa-apa belajar gitu kan. Jadi setelah kita sholat lebih sedikit berarti menjelang subuh, habis sahur biasanya ngapain nih? Main HP, tidur lagi, main HP atau nonton drakor melanjutin episode sebelumnya gitu kan. Mending kalian warattilil Qur'ana tartila tuh. Kalian tuh udah dimention sama Allah gitu kan. Sing tukang kemulan, celilar tangi sholat gitu kan. Allah tuh mentionnya tuh bagus banget. Mentionnya tuh nggak mancal. Wong sing turu nggak gitu. Tapi Allah, wahai orang-orang yang berselimut, orang sing, tukang turu, enggak. Tapi wahai orang-orang yang berselimut, itu udah lembut banget bahasanya kan, udah keren banget. Bangun. Yuk bangun di sepertiga malam, kita melaksanakan sholat. Terus suruh baca Quran yang tartil gitu kan, dengan perlahan-lahan, dengan lembut, dengan syahdu, enggak terus Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak gitu. Tapi tartil teman-teman, dengan lembut, yang nggak bisa dengan irama misal kurdi atau nahrawan atau jiharka atau ros, nggak bisa dengan itu, dengan sebisa kalian yang lembut teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Salasailum bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Nah, misal dibaca dengan tartil, dengan lembut, dengan santai gitu kan. Kalian baca sampai subuh atau sampai menjelang syuruk gitu. Nah, kalian rutin tuh di momen Ramadan, kalian maksimalkan potensi-potensi itu teman-teman. Peluang-peluang pahala yang kalian bisa kalian ambil di Ramadan kali ini. Jangan sampai kata Rasulullah tuh pernah nih naik tangga, itu dia istighfar lagi. Kata Rasul apa? Ya Rasulullah, kenapa kamu beristighfar ketika naik tangga mimbar? Ada yang tahu? Apa aja? Malaikat doa. Yang pertama celaka orang-orang yang tidak mendapat ampunan ketika datangnya Ramadan. Yang kedua kalau nggak sholawat ya yang durhaka sama orang tua kalian. Yang ketiga durhaka sama orang tua itu. Oke. Yang pertama itu tidak mendapat ampunan ketika Ramadan. Yang kedua dia tidak apa?
sama mengamini gitu kan. Jadi beristighfar dan mengamini gitu. Jadi Rasulullah itu mengamini orang-orang yang itu malaikat itu berdoa sambil terus pas khutbah itu ada salah satu yang bertanya. Setelah khutbah ada yang bertanya, kenapa Rasulullah? Terus Rasul jawab itu 3 itu. Yang pertama, tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan. Jadi kalian itu kurang fakultas taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Barang siapa yang beristighfar kepadaku, kata Allah, pasti aku akan mengampuninya. Di bulan Ramadan tuh istighfar, banyak-banyakin istighfar, banyak-banyakin minta ampunan sama Allah, minta maaf sama orang tua. Kaling jaluk ngapura, aja ngenteni bodoh gitu kan. Di momen Ramadan ini kalian minta ampunan sama Allah, yang punya dosa sama siapa minta maaf. Nah, jadi di momen Ramadan ini harus gimana caranya dapat ampunan. Terus setelah itu kalian berbuat baik sama orang tua kalian. Dan yang terakhir tadi, kalian mendapatkan pahala-pahala atau bersolawat itu mendapatkan pahala-pahala bulan Ramadan, teman-teman. Jadi dimaksimalkan potensi yang kalian punya. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi. Ada yang di sini orang tuanya pedagang? Orang tuanya pedagang? Jualan apa, Mas? Gorengan yang di situ. Kira-kira kalau hari ini jualan, Mas siapa namanya? Noval. Mas Noval, orang tuanya jualan gorengan di situ. Misal hari ini dapat 1 juta nih, atau 500.000 gini. Amin gitu ya. Hari ini dapat 500.000. Besok dapat 250.000. Kira-kira bangkrut nggak? Rugi nggak? Hari ini 500.000. Besok cuman laku 200.000. Rugi kan? Kalau teori bisnis itu sebenarnya bangkrut, teman-teman. Orang-orang yang merugi itu orang-orang yang hari ini sama hari kemarin gitu kan. Ayo fokus. Makanannya nanti dulu. Chicken katsu ini. Atau malah tempe maning gini. Nah, jadi di momen Ramadan kali ini jangan sampai kalian jadi orang-orang yang rugi. Kalau metode bisnis orang-orang yang rugi itu yang hari ini sama hari kemarin masih sama, itu rugi. Kalau hari ini lebih rendah dari hari kemarin, yang tadinya laku 7 nggak laku sama sekali, berarti itu bangkrut, teman-teman. Jangan sampai orang-orang yang bangkrut. Tapi orang-orang di bulan Ramadan ini kalian harus menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Yang hari ini laku 500.000, besok laku 700.000, besoknya 800.000, besoknya lebih banyak lagi. Jadi amal hari ini kalian bisa tarawih 11 rakaat dapat 2 lembar, besok dapat 3 lembar, besoknya dapat 4 lembar, besoknya dapat bertambah. Yang Ramadan tahun lalu baca Quran cuman dapat 2 halaman, tahun ini dapat 10 halaman paling enggak. Nah, jadi di momen Ramadan ini sama-sama kita maksimalkan potensi yang kita punya, potensi amal pahala yang kita bisa ambil, berbuat baik ke orang tua kita, berbuat baik, baca Quran yang sudah bisa baca, yang belum bisa dengerin murotal. Enak banget pokoknya sekarang ya, teman-teman. Jadi yuk sama-sama di momen kali ini kita maksimalkan apa-apa yang kita bisa. Kita maksimalkan pahala-pahala Ramadan yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita sia-siakan, atau jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut, atau orang-orang yang tidak sudah sampai Gunung Kidul atau sudah sampai Bali, tapi kalian nggak masuk ke pantai atau ke akses wisata manapun gitu ya. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang seperti itu. Tapi di momen Ramadan kali ini kita maksimalkan apa-apa yang kita punya untuk masuk ke 7 pintu surga itu dengan pilih surga mana yang kita mau ambil gitu kan. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Apabila ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanya, diskusi? Ada yang mau tanya sebelum maghrib? Sebelum maghrib ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal adzim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.